Halo, kali ini saya akan mengulas sebuah film. Di sebuah pasar yang ramai, seorang pria kulit hitam membawa sebatang besi dan menusukkannya ke dalam kotak misterius. Memasukkannya ke dalam bajunya dengan hati-hati. Ia mengecek jam tangannya. Ia punya waktu selama 1 menit. Ia berjalan ke arah sekelompok pria bermotor, dan ia melemparkan kotak yang ia rakit ke arah mereka. Dan kotak itu meledak. Api bergejolak. Para pria itu, mereka terluka dan mati di tempat. Salah seorang yang masih hidup mengeluarkan pistolnya. Kurti dengan cepat menembaknya. Ia kemudian mengambil pistolnya, menghapus sidik jari miliknya, dan menaruhnya di tangan salah satu mayat para pria itu. Ia seolah memanipulasi serangan itu, dan pergi dari tempat kejadian dengan sangat mudah. Nama pria itu adalah Kurti. Dia pembunuh bayaran top. Ia sangat profesional dalam pekerjaannya. Ia yang terbaik dalam membunuh seseorang. Ia membunuh dengan cepat, tanpa ketahuan. Juga tak ada kegagalan. Setelah menyelesaikan misinya, dia menerima upah dari bosnya sebanyak $60.000, dan bosnya memberinya tugas lain. Ia meminta Kurti untuk menemukan seseorang. Ternyata putri dari bosnya dibunuh oleh orang itu. Bosnya ingin menemukan orang itu untuk membalas dendam. Dan jika Kurti bisa melakukan tugasnya kali ini dan berhasil membunuh orang itu, bosnya akan menambah $10.000 untuknya. Kurti langsung setuju. Dia menemui seorang pedagang senjata ilegal, Bun. Dan ketika Kurti menyerahkan pistolnya pada Bun, dia kemudian membawanya ke gudang senjata. Gudang itu penuh dengan senjata. Setelah memilih sebentar, Kurti memilih senapan berjenis AWM. Senapan itu dilengkapi dengan lensa jarak jauh. Senapan yang bagus. Dia mengambil senapannya, juga membawa sekotak nasi. Dia bersembunyi di menara tua, kemudian membongkar lantai kayunya, dan menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Setelah selesai dengan lantainya, ia kemudian pergi ke tangga, dan sengaja melepas satu anak tangganya, untuk mencegah seseorang menyelinap ke arahnya. Dan tepat di seberang jendela menara, terdapat sebuah pesta. Orang yang ia incar berada di sana. Dan ketika ia merasa sudah berhasil menyusun rencana, Kurti lalu ingin menikmati bekalnya. Saat dia siap untuk makan, seorang gadis cantik dengan gaun biru dan berambut panjang mendadak muncul di hadapannya. Kurti langsung siaga. Ia bertanya kapan gadis itu datang. Gadis ini terlihat tenang. Dia bilang dia sudah mengikutinya sejak lama. Kurti tak pandang bulu. Dia mencengkeram leher gadis itu dan mengangkatnya. Lalu dia mengikatnya ke tiang. Kurti menggunakan kaos kakinya yang tak dicuci selama 10 hari untuk menyumpal mulut gadis itu. Tapi melihat gadis itu, Kurti merasa tidak tega. Ia melepaskan ikatannya dan membiarkan gadis itu membersihkan wajah, lalu mengikat tangannya. Kurti menyuruhnya untuk diam. Namun gadis bernama Mai itu justru berkata, setiap orang harus dibebaskan. Dia harus dibebaskan juga. Kurti tak mengerti. Begitu Mai mengatakan hal itu, sekelompok orang tiba-tiba muncul di depan gedung pesta, dan para penjaga gedung itu mencoba menyingkirkan mereka. Baku tembak terjadi. Kurti segera mengatur senapannya, kemudian membidik targetnya. Dia menembak dengan tepat. Ia kembali membidikkan senapannya. Ketika para pria itu mencoba menembaki penjaga, Kurti menembak seseorang di dalam mobil. Karena kuatnya daya tembak senapan AWM miliknya, mereka semua terbunuh. Yang lebih parah adalah lagi, dia memasang peredam. Jadi lawannya tak tahu dari mana asal tembakan muncul. Setelah pertarungan sengit itu, gedung itu kini dipenuhi mayat. Dan Mai memberitahunya, membunuh orang adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Namun tidak bagi Kurti. Dia membawa senapannya dan membidik seorang biksu. Ia memberitahu Mai, persoalan membunuh baginya itu sama saja. Membunuh biksu atau penjahat, tidak ada bedanya. Mai mencegahnya. Dia memohon padanya untuk tidak membunuh biksu itu. Kurti bertanya di mana rumah Mai. Dia ingin mengantar Mai pulang, tapi Mai justru membawanya ke tempat pembuangan sampah. Ia berkata ini rumahnya. Kurti bingung. Ia berpikir Mai gila. Kurti kali ini bertanya di mana Mai tinggal. Mai kali ini membawanya ke sebuah villa. Pemilik villa itu adalah seorang gangster lokal, dan saudara bos gangster itu sudah membunuh banyak wanita. Setelah mengamatinya sebentar, Kurti akhirnya mengerti. Orang yang ia buru adalah saudara dari bos gangster itu. Sebuah ide muncul dalam benak Kurti. Ia tahu bagaimana cara membereskan seluruh gangster itu dan menyelamatkan gadis-gadis di sana. Bosnya memanggilnya dan memberi Kurti beberapa dolar lagi. Dan bosnya ingin Kurti berhenti mengerjakan misinya. Bosnya beralasan ia tak ingin membalaskan dendamnya lagi. Namun Kurti tidak mau. Ia menusuk tangan bosnya ke meja. Kurti berkata bahwa ia akan terus memburu pria itu. Kurti mengancam bosnya dengan senjatanya. Bosnya terlihat pasrah. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dan di sisi lain, bos gangster ini juga khawatir. Saudaranya ini sangat penting. Namanya Kata. Kata senang memakan sate domba. Jadi ia menusukkan tusuk besi ke wajahnya. Kata mendengar bahwa anak buahnya telah diserang, dan mencari masalah dengan Kata adalah hal yang salah. Kata keluar dari mobil bersama anak buahnya. Ia masuk ke gedung itu dan membawa seekor gajah putih. Pemilik gedung itu menatap Kata. Hal ini terlihat jelas oleh Kurti. Mai memberitahunya, gajah putih itu suci dan murni, merupakan simbol kedamaian dan keindahan.
Tapi Kurti tidak berpikir begitu. Karena gajah putih yang ada di tangan Kata kotor. Ini memperkuat tekadnya untuk membunuh Kata. Kurti harus mendapat senjata baru. Ia kembali mendatangi Bun. Dia ingin menyewa senapan sniper yang lebih kuat. Tetapi Bun takut dengan Kata. Jadi kali ini ia tak mau membantu Kurti. Kurti tidak mengatakan apa-apa. Namun ia berhasil memaksa Bun. Mereka pergi ke gudang senjata. Dan di gudang senjata ini terdapat senapan berjenis Barrett M82A1, dilengkapi dengan lensa jarak jauh 50x. Itu adalah senjata yang luar biasa. Sebuah senjata yang bahkan bisa membunuh Buddha. Kurti segera menyewa senjata ini. Bun bahkan juga memberikan pistol gratis. Setelah mendapatkan senjatanya, Kurti mengikut Bun. Dia mematahkan hidung Bun. Dia mengambil senapannya dan kembali ke menara tua itu. Di hadapan Mai, Kurti memperbaiki peluru. Ini akan meningkatkan daya serang peluru. Ketika semuanya sudah siap, dia pergi ke villa milik Kata, menyiapkan senjatanya. Ia memperhatikan pergerakan para penjaga. Dan dia melihat anak buah Kata dengan brutal membunuh seorang gadis. Seketika amarah dalam hati Kurti menyala. Ia menembak mereka. Dia menembak seperti orang gila. Mereka tampak panik karena tidak dapat menemukan siapa yang menembak. Sementara dia menembak seperti orang gila. Dia melihat Mai ada di sana. Kurti takut pelurunya akan menembak Mai. Jadi ia berhenti menembak. Namun Mai mengkhianatinya dan membocorkan lokasinya. Penembak jitu Kata menemukannya dengan cepat. Satu tembakan melukai Kurti. Dia dengan cepat memutar senjatanya dan dengan cepat membidik penembak jitu dari pihak lawan. Ia berhasil melepaskan satu peluru. Dia kemudian membidik ke arah villa lagi dan melepaskan pelurunya. Namun penembak jitu Kata kembali menembak Kurti. Kurti juga kembali mengarahkan senapannya ke arah lawan. Namun mereka berhasil menembak Kurti lagi. Ia dengan mantap membidik lawannya. Dan ketika ia menarik pelatuknya, ia kehabisan peluru. Ia lengah. Dan penembak jitu lawan sangat brutal. Kurti tertembak dan terluka parah. Ia meninggalkan senapannya. Dia berlari menuruni tangga dengan gusar. Tapi seluruh anak buah Kata mengejarnya dan memblokir seluruh bangunan. Kurti tidak punya tempat untuk lari. Namun karena kulitnya yang gelap, menjadi sebuah keuntungan untuknya. Ia bersembunyi di balik tong sampah. Ia berhasil lolos dari kejaran anak buah Kata. Kurti mencuri sebuah truk. Ia lalu melarikan diri. Truknya ditembaki. Ini adalah pertarungan yang sengit. Truknya tak rusak terlalu parah. Setelah berhasil melarikan diri, Kurti berhenti di tempat yang aman. Membuka bagian belakang truknya dan ia tercengang. Ada banyak gadis di dalam sana, dan mereka terluka oleh tembakan peluru. Beberapa dari mereka terluka parah. Yang lebih aneh lagi adalah Mai juga ada di dalam sana. Kurti tidak terlalu memikirkannya. Ia membantu gadis-gadis itu kabur. Dia membawa Mai bersamanya. Ia dan Mai pergi dengan naik taksi. Di dalam taksi, luka Kurti memburuk. Dia mulai mengalami halusinasi. Dia menyalahkan Mai, mengatakan bahwa dia mengkhianatinya dan menyebabkannya terluka. Dia juga mengatakan bahwa dia akan terus memburu orang-orang jahat ini dan membunuh mereka semua. Sopir taksi melihat bahwa Kurti terus berbicara omong kosong. Ia berpikir bahwa Kurti tak hanya berkulit hitam, tapi dia juga seorang psikopat. Dengan bantuan Mai, dia kembali ke menara tua itu lagi. Tapi dia tidak punya kekuatan lagi. Kurti pingsan. Beberapa biksu muncul, mulai mengobati luka-lukanya. Di sisi lain, bos gangster dan Kata menemukan sniper milik Kurti. Mereka segera mengetahuinya bahwa senjata ini milik Bun. Kata mengirim anak buahnya untuk menemukan Bun. Tapi Bun berkata, Kurti telah menyerangnya, mencuri senjatanya. Bun juga menunjukkan wajahnya, terlebih pada hidungnya yang patah. Anak buah Kata berpikir bahwa Bun berbohong. Namun mereka juga tidak berdaya. Mereka hanya bisa mengawasi Bun lebih ketat. Saat berada di kuil, Kurti terbangun. Ia terbaring di lantai. Mae terlihat jahat dan menatapnya. Mae merangkak di atas tubuhnya. Tiba-tiba ia melayang di udara. Seluruh wajah Mae dengan cepat memutih. Kurti sangat takut hingga wajahnya pucat. Ia tersadar. Ternyata ia hanya bermimpi. Ia menemukan seluruh tubuhnya digambari simbol aneh. Ada beberapa biksu yang duduk di sekelilingnya, melantunkan doa. Yang lebih mengesankan adalah lukanya telah sembuh lebih dari setengahnya. 90% dari kekuatannya dipulihkan. Ini membuatnya sangat senang. Kurti segera bangun. Ia naik ke atap dan membunuh dua anak buah Kata dan berhasil membebaskan Bun dari pengawasan anak buah Kata. Bun membawa Kurti ke gudang senjata lain, memberinya senjata jarak dekat yang hebat, senapan Karbera. Dia mengambil senjata itu. Kurti kembali ke menara tua, membuat peredam untuk senjata barunya. Senjata ini tidak hanya bisa meredam suara, tapi juga dapat menyerang dengan cepat. Kurti lalu membawa senjatanya dan pergi ke toko Rajahdan. Karena dia menemukan sesuatu yang aneh, identitas Rajahdan yang tidak sederhana. Kurti merasa dirinya sedang dimanfaatkan. Benar saja, begitu dia tiba di toko Rajahdan, dia diserang oleh orang-orang Kata, tapi dia memiliki senjata di tangannya. Dengan mudah ia menghabisi mereka, dan semua anak buah Kata tumbang. Mereka semua jatuh ke tanah.
Kurti masuk ke kantor Raja Dan dengan mudah. Raja Dan melihatnya. Dia sangat takut sehingga dia bergetar. Kurti memerintahkan Raja Dan untuk membuka brankas miliknya. Dan Raja Dan mengisi tasnya dengan uang yang ada di dalam brankas. Ia tak mau kehilangan uangnya. Raja Dan mengeluarkan foto dan menunjukkannya pada Kurti. Dan pria ini adalah bos gangster yang dicari Kurti. Tangan kanan kepercayaan kata. Kurti tidak mengatakan apa-apa, lalu mengambil fotonya dan kembali ke menara. Di malam hari, dia membawa senapannya. Kurti pergi ke hutan dekat villa. Kurti bersiap untuk berburu orang kepercayaan kata. Kurti mengatur senapan snipernya dan melihat seorang wanita yang mengambang di hadapannya. Tiba-tiba angin kencang muncul. Tubuhnya diselimuti debu. Simbol aneh terbentuk lagi. Simbol itu meningkatkan kekuatan Kurti. Kekuatan menyerangnya dengan cepat melonjak. Ia menjadi sangat kuat. Dan di saat yang sama tangan kanan kata muncul. Bersama dengan anak buahnya. Kurti langsung menyerang mereka. Dengan senapannya. Dia punya senapan yang hebat. Anak buah kata. Mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Kurti dengan mudah membereskan anak buah kata yang bermunculan. Ia juga memiliki belati. Kurti bergerak dengan sangat lincah. Dan menghabisi mereka semua. Orang kepercayaan kata terlihat bergetar ketakutan. Dengan kecepatan yang luar biasa. Kurti menggorok lehernya. Dan kemudian gajah putih tiba-tiba muncul. Dia langsung terbangun. Dia menemukan bahwa dia hanya mimpi. Dalam mimpinya, dia membunuh orang kepercayaan kata. Dan Mae ada di depannya. Bertanya padanya apa yang terjadi. Dia memberitahu Mae. Gajah putih telah memberinya wahyu. Dan menyuruhnya untuk meninggalkan negara itu. Begitu kata-kata itu diucapkan, dia mengemasi barang-barangnya, lalu pergi ke bandara. Ia menelpon Bun. Ia meminta Bun untuk mengurus Mae. Dan memberinya pekerjaan yang aman. Namun Bun sudah berada di bawah kendali kata. Bun memberitahunya bahwa Mae tidak ada di kuil. Kurti panik. Dia bergegas pergi ke kuil. Dan ia menemukan para biksu telah terbunuh. Ia tak menemukan Mae dimanapun. Kurti sangat marah. Dia mengendarai mobilnya ke villa kata. Dan langsung menabrak ke arah ruangan kata. Kurti menodongkan pistolnya ke arah kata. Ia mengancam kata akan membunuhnya. Sebagai ganti nyawa para gadis yang ia bunuh. Kata terlihat tenang. Tiba-tiba Raja Dan datang. Bersama dengan Bun. Ternyata Raja Dan adalah anak dari kata. Raja Dan memburu Bun. Untuk meminimalisir rintangan. Dan mencoba membujuk Bun untuk masuk ke gangster. Raja Dan melihat peluang. Ia membidikkan senjatanya ke arah Kurti. Raja Dan memprovokasi Kurti untuk membunuh kata. Kemudian juga membunuh asisten kata. Untuk mengambil alih kepemimpinan gangster. Tapi tiba-tiba saja Bun yang ada di belakangnya menembak Raja Dan. Kata jauh lebih kejam. Melihat kematian anaknya, ia sama sekali tidak panik. Dia tetap tenang menghadapi ancaman Kurti. Kata mengeluarkan gadis-gadis itu. Tapi di antara gadis-gadis ini, tidak ada Mae di sana. Kurti bertanya pada kata. Di mana Mae? Kata tercengang. Dia berkata bahwa Mae telah meninggal 30 tahun yang lalu. Kata juga menunjukkan sebuah foto. Sebagai bukti. Kali ini Kurti tercengang. Dia menyadari bahwa Mae adalah hantu. Atau hanya imajinasinya. Ini membuatnya merasa kebingungan. Ia membiarkan Bun mengendarai truknya. Dan membawa para gadis itu bersama mereka. Dan meninggalkan villa. Tanpa diduga baru setengah jalan. Kurti menyesalinya. Kurti keluar dari truk membawa senapannya. Kembali ke villa itu lagi. Ia kembali membayangkan kilas balik ketika Mae membawanya ke tempat pembuangan sampah. Ia mengingat sesuatu. Jelas sekali. Kata membunuh Mae saat itu. Dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah. Jadi dia kembali dan ingin membalaskan dendamnya. Demi Mae. Kurti melumpuhkan semua anak buah kata. Ia memporak-porandakan villa kata dan membunuhnya. Dan menjalani kehidupan barunya. Sejak saat itu, Kurti mendedikasikan hidupnya berburu orang jahat. Dan film berakhir di sini. Hantu tidak selalu menakutkan. Bisa saja ia berwujud wanita cantik. Film ini bukan hanya film action, namun juga dihiasi dengan hal-hal supranatural. Misalnya, gajah putih itu, hantu Mae yang cantik, dan yang lainnya. Kisah ini mengisahkan tentang Kurti. Ia yang diberi wahyu oleh gajah putih. Ia mulai percaya pada kebenaran dan keindahan dunia. Dan Mae, walaupun dia hantu, ia tak jahat dan menakutkan. Sebaliknya, dia adalah hantu yang baik. Gajah putih milik gangster itu sebenarnya suci, tapi ia ternoda, dan kekejaman gangster itu. Hal-hal kejam itu kontras dengan Mae yang cantik. Hal ini menunjukkan, orang jahat lebih menakutkan daripada hantu. Dan kepribadian Kurti disorot di sini. Dari seorang pria berdarah dingin menjadi pria yang baik. Dari seorang pembunuh bayaran. Secara bertahap berubah menjadi orang baik. Pria baik yang membantu gadis malang. Selain itu, jika kamu bertemu dengan kata, apa yang akan kamu lakukan? Beritahu saya di kolom komentar. Jika itu saya akan menyuruh Kurti membidikan senjata pada kata. Dan membakar dagingnya menjadi sate. Nah, itulah akhir dari film kali ini. Jangan lupa untuk like, komen dan follow saya. Dan jangan lupa tonton filmnya. Sampai jumpa lagi.